Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Madiun gelar rapat koordinasi penanganan pelanggaran logistik pada tahapan pemilu tahun 2024 bertempat di Ballroom Sun Hotel Madiun. Rapat dihadiri undangan dari internal, Sekretariat Bawaslu Kota Madiun, pengawas kelurahan dan kecamatan, serta pihak Kodim, Polsek, Lurah dan Camat Sekota Madiun, dan BKD Kota Madiun yang akan menyampaikan materi tentang netralitas ASN pada saat masa kampanye maupun tahapan pemilu berlangsung. Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Cesar Tri Sulistyo Nugroho mengatakan, pada masa kampanye saat ini terdapat sejumlah potensi untuk kampanye para peserta pemilu dilakukan pada tempat atau fasilitas milik pemerintah. Maka dalam penyelenggaraannya harus melalui izin dan pemberitahuan tertulis dari pihak penanggung jawab. Wahyu menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran logistik pemilu, meliputi ketersediaan jumlah, waktu, serta jenis, di mana logistik pemilu memiliki kerawanan ketika masuk dalam tahap pendistribusian, yaitu pada penyortiran serta pelipatan surat suara. Acara hari ini adalah rapat koordinasi pengawasan distribusi logistik yang peserta atau audiensnya mulai dari internal kami di Sekretariat Bawaslu Kota Madiun, jajaran BKD, pengawas kelurahan dan juga pengawas kecamatan. Eksternal yang kita undang adalah mulai dari pihak kepolisian, dari pihak Kodim, dari pihak Polsek. Kenapa kami mengundang pihak Polsek? Polsek karena Polsek ini adalah mitra dari rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada di Panwasjam untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi terhadap pelaksanaan kampanye maupun pada saat nanti distribusi logistik. Yang berikutnya kami juga mengundang Pak Lurah, Sekota Madiun dan juga Pak Camat. Hal ini berkaitan satu, mulai posisi hitung rekap itu nanti di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Oleh sebab itu urgensi yang kami harus mengundang beliau-beliau ini, dan juga kami mengundang BKD. Konteks BKD kami undang dan sebagai narasumber adalah beliau akan menyampaikan materi-materi berkaitan netralitas ASN karena ini memasuki masa kampanye dan ada potensi-potensi kampanye yang diselenggarakan di fasilitas milik pemerintah mulai kelurahan, kecamatan, itu harus seizin dan pemberitahuan tertulis dari pihak penanggung jawab. Itu yang latar belakang kami mengundang beliau. Masa potensi pelanggaran logistik itu sejauh mana sih? Jadi gini, apa saja? Kalau kita bicara potensi, asas distribusi logistik itu adalah tepat guna, tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis. Nah, oleh sebab itu, mengenai tepat waktu, per hari ini distribusi logistik tahap 1 yang terakhir datang itu adalah kotak suara yang menyisakan kekurangan total 176. Nah, ini menjadi perhatian kita juga, jangan sampai telatnya atau kurangnya ini berlarut-larut sampai memasuki tahap 2 berakhir. Karena yang saat ini sudah datang logistiknya berupa kotak suara sudah dirakit dan disimpan di gudang asrama. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kerawanan distribusi logistik ini nanti pada saat sortir dan pelipatan. Karena pelipatan ini nanti kalau pengalaman 2019 kemarin KPU melibatkan tenaga-tenaga pendukung atau tenaga upahan. Nah, oleh sebab itu SOP yang nanti kami lakukan pengawasan adalah pengecekan kuku dan aksesoris lainnya yang ada di tubuh maupun badan pihak-pihak yang ditunjuk untuk melakukan pelipatan surat suara. Jangan sampai itu nanti menimbulkan potensi surat suara rusak, sobek, tercoblos, ataupun tidak dapat digunakan. Ya, seperti itu. Pengecekan apa tadi? Kuku. Karena pelipatan itu dilakukan secara manual. Dan itu melibatkan warga ya? Itu melibatkan tenaga upahan. Yang menunjuk adalah KPU. Kalau yang kotak suara yang saat ini sudah ada berapa? Total kotak suara yang saat ini disimpan kurang lebih 2.550. 2005. Itu Ya. masih kurang 176. Itu kurang kenapa? Kurangnya kemarin dari keterangan dari pihak KPU, kapasitas truk yang memuat tidak cukup. Sementara keterangan yang kami terima seperti itu. Dan itu menjadi atensi dari Bawaslu. Ya. Kenapa kok menjadi atensi kekurangan itu? Karena begini, karena kalau item-item logistik itu sudah ditetapkan masuk di dalam tahap 1, oleh sebab itu tahap 1 harus selesai. Jangan sampai ketika
logistik yang didistribusikan pada tahap 1 belum selesai sampai melewati masa tahap 2 selesai, itu nanti akan menjadi problem di kemudian hari. Tapi kami kemarin komunikasi dengan KPU, insya Allah tidak sampai tahap 2, nanti akan datang lagi sisanya. Dan itu belum didistribusikan ke ini ya TPS? Oh belum, masih di disimpan di gudang KPU. KPU ya. Terus itu yang pertama, yang kedua mengenai surat suara yang tadi itu ya, atensinya. Terus selain itu apa atensinya? Tinta sudah turun, alhamdulillah tinta sampai hari ini nilainya totalnya jumlahnya sesuai. Terus yang menjadi kekhawatiran kami nanti adalah ketika tinta tidak segera digunakan atau disimpan terlalu lama atau disimpan di tempat yang tidak sesuai, akan terjadi penggumpalan. Oleh sebab itu ketika kami melakukan pengawasan kemarin, tinta disimpan di tempat sebagaimana ditentukan di PKPU. Jadi yang kemarin yang turun saya sampaikan kepada rekan-rekan media, item-item logistik yang pertama itu ada bilik suara, jumlahnya sudah sesuai. Yang kedua itu ada tinta, dan yang ketiga ada segelnya itu jumlahnya juga sesuai. Lalu ada ATK, dan yang kelima atau yang terakhir kemarin itu ada kotak suara. Untuk informasi, saat ini KPU Kota Madiun telah menerima beberapa logistik pemilu dengan kekurangan sejumlah 176 kotak suara. Untuk lainnya seperti bilik suara, tinta, segel, dan ATK, jumlahnya sudah sesuai. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.